Kemudian semua tim berkumpul di sebuah tempat. Pertanyaannya, kemana Michael? Ternyata Michael sudah tenang di alam sana. Selamat tinggal Michael, kecerdasan serta kepedulianmu akan kami kenang. Namun, saya tidak sudi harus set ending kayak gini, anjing. Namun sabar, semoga di season 5 di Edo Tensei si Michael. Ya, film berlanjut ke season 5. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Broview. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Prison Break yang nyatanya belum berakhir. Dan sekarang kita masuk ke season 5 episode pertama. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Guy named Lincoln Burrows. Why you want to see Burrows so bad? You what, mixed up crap? When do we get started? I need your help. You're asking me to break the law. We did it, Lincoln. Well, if you're watching this, I don't regret it. We're free now. Diawali dengan narasi Michael yang berisi, kebebasan ada harganya. Aku mati 7 tahun silam, meninggalkan seorang kakak, seorang istri, dan seorang anak. Tetapi orang mati bisa berbicara, dan semua pesan itu berada di saluran air depan rumah Sarah namun belum disadari. Menurut Michael, tidak semua orang mati adalah sama, karena sebagian nyata dan sebagian lagi adalah kisah. Bisa disimpulkan karena Michael yang membuat narasi ini berarti kematiannya hanyalah kisah. You thought he was. Scene berpindah ke penjara Fox River masa sekarang. Terlihat T-Bag yang masih menggunakan tangan palsunya. Dan tepat hari ini adalah hari kebebasannya. Kemudian T-Bag mendapatkan kembali barang bawaannya saat masuk ke dalam penjara. Namun ada satu amplop yang dikirim oleh seseorang untuknya. Ketika T-Bag melihat isi amplop itu, dia sangat terkejut. Berpindah ke Lincoln yang sedang dikejar oleh sebuah mobil. Berhasil sembunyi, orang yang mengejar Lincoln ternyata untuk menagih hutang. Yap, seperti inilah Lincoln yang kembali ke kebiasaan lamanya. We're gonna find you, you know. We're gonna open you up. Berhasil kabur dari orang itu, Lincoln pun dipertemukan kembali dengan T-Bag. Di sini, T-Bag mengaku sudah insaf. Namun perlakuan Lincoln masih sama seperti dahulu yang merendahkan T-Bag. Setelah itu, amplop yang T-Bag dapatkan diberikan kepada Lincoln. Ketika isi amplop itu dikeluarkan, walaupun kita hanya bisa melihat dari belakangnya, tapi sudah bisa menebak kalau kertas itu ditempelkan sebuah foto. Pertanyaannya, foto siapa itu? Terlepas dari pertanyaan itu, yang jelas informasi ini pasti sangat penting bagi Lincoln. Dan yang mengejutkan, T-Bag berkata kalau Michael masih hidup. Karena ternyata foto Michael di awal scene yang diterima oleh T-Bag. Dan inilah season 5. Lincoln masih tidak percaya kalau adiknya masih hidup. Yang lebih mengherankan, mengapa foto itu dikirim melalui T-Bag. Terlihat juga di bawah kertas itu terdapat kutipan bijak. Terjadi sedikit perdebatan antara T-Bag yang menduga Michael masih hidup dan Lincoln yang tidak mempercayai hal ini. Yang ada, T-Bag disuruh pergi tanpa membawa amplopnya. Singkat cerita, Lincoln sudah mendarat di New York. Lalu dia memperhatikan dua orang yang menggunakan mobil berwarna merah. Setelah semua yang Lincoln lalui sebelumnya, dia menjadi selalu waspada. Dia menyadari ada yang mengikutinya walaupun tidak terlalu dekat. Hingga akhirnya Lincoln sampai di rumah Sarah. Kedatangan Lincoln disambut oleh kekecewaan Sarah karena pada hari pernikahannya Lincoln tidak datang. Faktanya, Sarah sudah menikah lagi dengan pria lain. Kemudian, Sarah dibuat terkejut dengan kabar Michael yang masih hidup.
Sarah menganggap ini adalah bentuk candaan yang tidak masuk akal. Tak lama, terlihat suami Sarah yang baru bernama Jacob. Tentunya hadir juga Mike, anak Michael yang sudah besar. Sarah mengungkapkan kalau Michael dan Lincoln dianggap pahlawan mitologi oleh Mike karena kisah Michael dengan kecerdasannya dapat meluluhlantahkan para elit global. Kemudian, Sarah menjelaskan dirinya bisa saja berpikir sempit dengan mengandalkan realitas kalau Michael itu sakit parah dan dia meninggal. Terkait foto itu, Sarah meyakini kalau itu adalah editan, terlebih T-Bag yang memberikannya. Kembali ke T-Bag yang membuka laptopnya untuk mengecek email. Tiba-tiba, pengingat kalender memunculkan jadwal pertemuannya dengan seorang dokter bernama Whitcomb. Kembali ke Lincoln yang mendatangi kuburan Michael hanya untuk melepas rindunya. Bahkan dia mengakui semenjak Michael tidak ada, hidupnya menjadi berantakan. Terlepas dari itu, pada hakikatnya Lincoln emang orang baik yang dipaksa jahat oleh keadaan. Kemudian, secara tidak sengaja cahaya matahari menonjolkan beberapa huruf yang menjadi sebuah kata, yaitu Ojijia. Ogajia. Ketika Lincoln mencoba menggali informasi, ditemukan sebuah fakta bahwa Ojijia adalah salah satu penjara di negara Yaman. Oleh karena itu, Lincoln menggali kuburan Michael untuk melihat jasadnya. Sementara itu, T-Bag mendatangi dokter yang mengundangnya. Dokter itu langsung berkata kalau dia sudah mengetahui perbuatan T-Bag. Itu sebabnya dia tidak ingin terlihat berteman dengan T-Bag. Dan tujuan dokter ini berkaitan dengan hasil risetnya tentang teknologi yang memanfaatkan otak guna memanipulasi alat kesehatan sebagaimana organ aslinya. Yang menjadi masalah, dananya sangat besar. Namun secara kebetulan dia menerima dana yang sangat banyak dari seseorang. Namun syaratnya, orang yang pertama menerima alat kesehatannya itu adalah T-Bag. Yang dimana dokter itu akan memasangkan tangan palsu yang cara kerjanya mirip dengan tangan asli. Namun T-Bag berpikir-pikir dulu sebelum menerima penawaran ini. Di sisi lain, Lincoln masih menggali kuburan Michael. Ketika peti itu dibuka, Lincoln sangat terkejut. Karena yang dia temukan bukanlah jasad Michael asli. Lincoln pun berharap Michael meninggalkan sesuatu untuk menemukan dirinya. Namun, dia hanya mendapatkan jas Michael saja. Di siang harinya, Lincoln kembali bertemu dengan mobil merah yang dia lihat saat tiba di bandara. Bahkan, orangnya pun sama. Ketika lampu hijau menyala, mobil Lincoln tiba-tiba melaju dengan sendirinya. Ternyata mobil Lincoln adalah mobil listrik yang sudah disetting otomatis oleh pria itu. Beruntung, Lincoln masih bisa selamat dan langsung berjalan menuju daratan. Menyadari itu adalah perangkap, Lincoln pun bersembunyi. Hingga akhirnya pria itu pergi karena banyak warga yang datang. Setelah itu, Sarah kembali dibuat terkejut saat diberitahu kuburan Michael isinya kosong. Dan Lincoln juga memberitahunya jika ada orang yang mencoba membunuhnya. Tak diduga, mobil yang disebutkan Lincoln baru saja tiba di depan rumah Sarah. Itu artinya Sarah harus segera mengantisipasi orang yang akan datang. Pertama-tama, Sarah menyuruh Jacob untuk mengambil pistol. Kemudian, Sarah menelepon polisi dan mengamankan anaknya. Sarah! Sarah! Sialnya, Jacob terkena tembakan di kakinya. Beruntung, polisi keburu datang dan membuat wanita itu langsung pergi. Just stay with me. I need an ambulance! Kemudian, Lincoln datang ke rumah sakit untuk menjenguk Jacob. Di sini, Mike mencurigai ada sesuatu yang terjadi karena setelah kedatangan Lincoln ke rumahnya, terjadilah insiden ini. Bahkan bocah ini bisa menyimpulkan kalau ini berkaitan dengan Michael. Sarah kembali berdebat dengan Lincoln yang menimbulkan beberapa pertanyaan. Yang pertama, jika Michael benar meninggal, mana jasadnya? Yang kedua, mengapa Michael pergi dan menelantarkan orang-orang yang menyayanginya?
Di sini juga Lincoln mengajak Sarah untuk membalasnya. Namun, Sarah tidak tahu siapa yang mereka lawan saat ini. Di satu sisi, Lincoln juga mengajak Sarah untuk pergi ke Yaman. Namun karena alasan anak dan suami barunya, Sarah tidak bisa. Sebelum pergi, Lincoln mengatakan kalau dia akan tetap pergi ke Yaman. Berpindah ke salah satu masjid di kota New York. Dan di masjid ini terlihat Miles yang sedang sholat berjamaah. Setelah itu, Miles berkata pada Lincoln kalau pria sejati berhenti menjalani hidup yang sia-sia. Sehingga Miles memutuskan untuk jihad. Jihad yang sebenarnya bukan seperti teroridau yang muncul dalam berita. Yang dimana sekarang Miles menjalani hidupnya dengan berperang melawan hawa nafsu dan mensucikan hati atas perbuatan yang dia lakukan sebelumnya. Tujuan Lincoln di sini untuk meminta bantuan Miles terkait dirinya yang akan pergi ke Yaman. Kemudian di kantornya, Miles diperlihatkan foto Michael. Dan terungkap di sini, menurut Miles, penjara Ojijia diperuntukkan untuk tahanan kelas kakap dan para napi politisi. Lebih dari itu, Miles mempertanyakan hal yang diperlukan untuk memalsukan kematian tanpa dicurigai selama 7 tahun. Lincoln berkata kalau itu adalah ulah para elit. Lalu Miles meminta rekannya untuk melacak sebuah masjid yang berada di belakang Michael. Ditemukanlah Masjid Aqsa, yaitu salah satu masjid utama di daerah Sana'a. Dari sinilah Lincoln sangat yakin kalau Michael berada di penjara itu. Namun setelah Miles menelepon pihak penjara, nama Michael Scofield tidak terdaftar di sana. Lincoln tidak percaya begitu saja. Dia meminta untuk mengirimkan nama Michael Scofield ke pihak penjara. Sambil menunggu hasilnya, Miles memberi penjelasan kalau Yaman adalah daerah konflik, mereka bisa terpicu. Orang kulit putih dengan paspor Amerika tidak akan disambut. Setelah itu, pihak Fox River memberikan foto seseorang yang sekarang memakai nama Michael Scofield. Karena yang ditemukan bukan Michael yang asli, Lincoln berkesimpulan ada seseorang yang menghapus Michael dari sejarah. Sambil berjalan, Lincoln berkata dia akan tetap pergi ke Yaman. Namun Miles mencegahnya karena itu bisa membunuhnya dalam waktu 3 hari. Bahkan Miles juga mengatakan Michael adalah orang yang selalu dalam kendali. Lincoln bertanya, apakah Michael memalsukan kematiannya sendiri? Maksud dari Miles, Lincoln harus bisa mencermati semua kemungkinan sebelum memasuki zona perang. Di samping itu, setelah berpikir panjang, akhirnya T-Bag memutuskan untuk menerima penawaran Dr. Whitcomb. Dalam operasi pemakaian tangan palsu ini, T-Bag mau tidak mau harus dibius walaupun dia khawatir saat dia tertidur terjadi sesuatu. Kembali ke Lincoln, dia menerima jas Michael yang baru di laundry. Saat mencoba memakainya, tiba-tiba seseorang diam-diam masuk. Tak diduga, Sucre kembali hadir di saat Lincoln membutuhkannya. Bahkan Sucre sudah bersiap untuk ikut bersama Lincoln ke Yaman. Tiba di bandara, Sucre bercerita kalau selama ini dia bekerja di kapal kargo trayek liar ke Hong Kong, Spanyol, Buenos Aires, pokoknya sesuai perintah bos. Walaupun begitu, Lincoln menolak Sucre untuk membantunya karena tujuan mereka negara Yaman, sedangkan Sucre tidak bisa menggunakan bahasa negara itu. Tak lama kemudian datanglah Miles yang memutuskan untuk ikut Lincoln ke Yaman. Ternyata Miles mempunyai kenalan dengan koneksi legal yang bisa mengantar mereka masuk ke lapas. Hingga akhirnya Sucre harus mengalah karena kemampuan bahasa dan koneksi Miles jauh lebih baik. Kabar buruknya, keberangkatan Lincoln dan Miles sudah diketahui oleh 2 orang yang mencoba membunuhnya. Yang menjadi pertanyaan, mereka berdua ini bekerja untuk siapa dan tujuannya apa? Kita akan mengetahuinya nanti. Scene berpindah ke daerah Sana'a, Yaman. We're the only ones coming into the place. Miles memberitahu kontaknya yang bernama Siba. Namun baru saja tiba, mereka sudah disambut oleh ledakan. Dan Miles berkata, selamat datang di Perang Saudara. Setelah itu, datang seorang patua yang diutus oleh Siba untuk menjemputnya. Akan tetapi, setelah mereka pergi bersama si bapak itu, seorang pria mengangkat papan nama Burroughs dan Franklin. Itu artinya, si bapak bukanlah utusan Siba. Di dalam perjalanan, si bapak menjelaskan kalau Yaman sangat berbahaya. Mereka tidak akan tahu mana lawan, mana kawan. Di satu sisi, ISIL mulai menyerang kota. Dan jika mereka berhasil merebut kota, maka kaum sekularis akan dilenyapkan dan mereka akan menerapkan hukum syariah.
Terlihat juga orang-orang di sana selalu waspada dengan membawa senjata seperti AK-47. Miles mulai curiga karena si bapak membawanya ke arah yang tidak benar. Benar saja, mereka sudah dijebak. Karena tidak ada pilihan, mereka pun harus melawan. مانرين المشاكل Setelah pertarungan itu, Lincoln menemukan sebuah ponsel yang dimana foto itu berasal dari 2 orang yang memburunya di New York. Tak lama, seorang wanita menjemput mereka dengan tergesa-gesa. Di dalam mobil, wanita itu menjelaskan kalau kontaknya melihat mereka memasuki mobil taksi. Beruntung dia menemukannya, karena ini adalah lingkungan yang sangat radikal. Karena tidak mau lagi lokasinya dilacak, Lincoln menyuruh mereka untuk membuang ponselnya. Setelah itu, Miles mengenalkan kalau wanita ini adalah Shiba. Berpindah ke T-Bag yang baru tersadar dari operasinya. Dia pun melihat tangan palsunya yang sudah dipasang. Dokter menjelaskan kalau dia juga telah memasangkan perangkat keras yang menjalankan tangannya. Karena itu, T-Bag langsung menanyakan siapa dalangnya. Dokter menjawab bukan siapa-siapa dalangnya. Dan penyumbangnya memang bernama Otis, dalam bahasa Yunani artinya bukan siapa-siapa. Lincoln yang baru selesai membasuh mukanya, dia melihat label jas Michael yang bernama Keneal Otis. Lalu, Shiba mendatangkan seorang pria yang bernama Omar dan dia mempunyai koneksi di lapas Ojijia untuk mengatur kunjungan. Namun sebelum itu, Omar mengatakan dia membutuhkan paspor Lincoln sebagai imbalannya. Karena paspor orang Amerika bagaikan emas di daerah ini. Miles menyarankan jangan melakukan itu karena mereka tidak akan bisa pulang ke Amerika. Namun karena keinginannya bertemu dengan Michael, Lincoln pun memberikan pasportnya. Singkat cerita, akhirnya mereka bisa mengunjungi penjara Ojijia. Setibanya di ruang kunjungan, semua mata para tahanan tertuju kepada Lincoln karena mengetahui dia adalah orang asing. Kemudian, karena sipir mengatakan tidak ada yang namanya Michael Scofield di penjara ini, Lincoln menganggap Omar telah menipunya untuk mendapatkan paspor. Setelah itu, Miles meminta foto Michael untuk diperlihatkan kepada sipir penjara. Saat melihatnya, sipir langsung menyebutkan kalau itu adalah Keneal Otis. Namun Shiba kecewa karena yang mereka kunjungi adalah Keneal Otis yang dimana statusnya sebagai teroridau kelas kakap. Bahkan dianggap bekerja sama dengan ISIL untuk menggulingkan pemerintahan. Di samping itu, Sarah memberitahu ciri-ciri ayah kandung Mike. Michael Scofield bagaikan badai. Dia menawan, menakutkan, serta misterius. Dia akan muncul di langit biru yang begitu cerah, lalu dia akan menghilang seketika. Kemungkinan badai bisa kembali lagi. Pertanyaannya, jika datang lagi apakah badai yang sama? Dan inilah Keneal Otis. Sambil direkam oleh Miles, dia berkata kalau dirinya bukan Michael dan tidak mengenal Lincoln. My name isn't Michael. I'm sorry. Namun ketika akan kembali, raut muka Michael berkata sebaliknya. Dia seperti memendam rasa rindu dan ingin banyak bercerita. Michael, talk to me. Michael. Apakah Michael benar-benar tidak kenal dengan Lincoln? Jika iya, siapakah yang melakukannya? Film berlanjut ke episode 2.